Halo saudara, senang sekali saya Ima dari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Mobil yang ditumpangi rombongan pernikahan di tol menabrak truk pengangkut kayu di Gresik, 2 orang tewas. Mayat perempuan tanpa busana ditemukan di kawasan hutan Nganjuk. Serunya festival ikan bakar di Pantai Cengkrong Tenggalek dibagikan gratis. Saudara, kecelakaan mobil yang ditumpangi rombongan pernikahan di tol menabrak truk pengangkut kayu di Gresik mengakibatkan 2 orang tewas. Sementara di Bangkalan, pemotor tewas akibat lalai melipat standar saat berkendara. Kecelakaan maut melibatkan minibus dengan truk pengangkut kayu gelondongan di tol Gresik, Surabaya, tepatnya di kilometer 14.800 di Desa Kembangan, Kabupaten Gresik. Akibat kecelakaan, 2 orang tewas yakni pengemudi minibus, Lamidin, dan seorang penumpangnya, Mugiyarti. Sementara 8 orang terluka dirawat di rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat minibus yang membawa 15 orang rombongan alumni SMP Negeri Bojonegoro akan menghadiri hajatan pernikahan di Surabaya. Di tol Gresik, Surabaya, pengemudi minibus yang ada di lajur kiri berusaha mendahului kendaraan lain dan lalu pindah ke jalur kanan. Diduga sopir kurang waspada, tidak mengetahui ada truk pengangkut kayu dari belakang, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Sempat dengar suara nggak tadi sebelum kejadian itu? Sempat dengar suara atau gimana sebelum kejadian? Ini langsung bling-bling. Nggak tahu kronologisnya, nggak tahu ya. Dari mobil besar, ya Allah, masuk sini, terus dari sini ada mobil yang kayu tadi, terus langsung kejepit di tengah itu. Ngeri Pak. Sementara di Bangkalan diduga lalai melipat standar motornya, Ragil tewas saat melintas di tikungan Jalan Raya Langkap Burneh, Bangkalan. Kecelakaan terjadi karena standar motornya membentur aspal, sehingga membuat motor yang dikendarai oleng hingga terjatuh. Saat bersamaan melaju mobil sehingga korban tertabrak. Sesampainya di tempat kejadian di mana jalan menikung ke kiri, kita mendengar saksi yang melihat bahwa saat itu standar sepeda motor itu belum terlipat, sehingga pada saat menikung terganjal standar. Setelah itu jalannya lari ke kanan, uling ke kanan, dan bertabrakan dengan kendaraan Innova yang berjalan dari arah barat ke timur. Kondisi korban, Mas? Kondisi korban, 1 meninggal dunia dan 1 mengalami luka-luka. Akibat kecelakaan, pengemudi motor tewas di lokasi, sementara temannya yang dibonceng terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Untuk kepentingan penyelidikan, motor korban dibawa ke pos lalu lintas Polres Bangkalan. Muhammad Kodim dan Salina Wali melaporkan dari Gresik dan Bangkalan. Mabuk dan melawan arus lalu lintas, saudara, mobil bak terbuka di Ponorogo menabrak pikap di Jalan Gajah Mada. Akibat tabrakan, kedua mobil ringsek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sopir pikap selamat. Kecelakaan terjadi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Minggu 7 Juli 2024 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini, bodi depan kedua kendaraan ringsek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kedua sopir pick-up selamat. Kecelakaan terjadi ketika pick-up berwarna putih yang dikemudikan Satria, warga desa Karangwalu, Sampung, Kecamatan Tonatan, Ponorogo, melaju dari Jalan Juanda menuju alun-alun barat untuk membongkar lapak. Namun tiba-tiba pick-up yang dikemudikan Yuliansa yang mabuk minuman keras melaju melawan arus lalu lintas hingga tabrakan tak terhindarkan. Lawan arah, Mas? Yang mana? Yang oranye ini. Tabrak dari barat. Dari barat sedang lawan arah, terus? Ya, tabrak. Saya dari timur. Itu kecepatan kenceng atau gimana, Mas? Ya kencang oranye. Itu Udah ngerem. udah ngasih tanda dim itu. Udah.
Itu sebenarnya kelihatannya mabuk atau gimana sih Mas? Ke utara dulu, menyebar ke utara, dan yang warna putih dari arah timur ke barat. Gitu. Mungkin sama-sama kencang seperti itu, terjadilah seperti kecelakaan yang tidak bisa dihindarkan. Namun untuk penyebabnya akan didalami lebih lanjut oleh tim Basarnas. Ada informasi salah satu driver sedang terpengaruh minuman beralkohol dan Nah untuk itu masih kita dalami lagi, apakah memang dia masih pengaruh dalam alkohol atau bagaimana, kita lihat lagi lebih lanjut lagi. Kecelakaan ini membuat arus lalu lintas di alun-alun Kota Ponorogo sempat macet. Polisi masih memeriksa sopir pick-up yang mabuk. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Ditinggal pemiliknya pergi ke rumah kerabat, sebuah rumah di Mojokerto ludes terbakar diduga akibat korsleting listrik. Terdengar ledakan dari rumah yang berada di permukiman padat tersebut sehingga membuat warga panik. Kebakaran hebat menghanguskan rumah milik Ngaderi, warga desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Besarnya kobaran dengan cepat membakar habis bangunan rumah yang ditinggal penghuninya ke rumah kerabat. Peristiwa kebakaran di permukiman padat ini membuat panik warga karena khawatir kobaran api akan merembet ke rumah mereka. Setelah 1 jam, api bisa dipadamkan warga dengan peralatan seadanya. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Menurut warga, api pertama kali terlihat di bagian tengah rumah disertai beberapa kali ledakan keras. Terus ada yang tolong-tolong tapi saya nggak tahu siapa yang tolong-tolong itu tadi. Terus warga gimana Bu tadi Bu? Kenapa? Warga tadi gimana tadi? Ya warga langsung keluar semua. Ya gotong royong Bantu semua. nyiram? Ya. Pakai apa tadi Bu? Ya pakai alat apa itu? Sanyo, desel, apa aja saya pokoknya bisa mati ya apinya itu loh. Di dalam nggak ada orang itu tadi ya. Orangnya kemana tadi? Orangnya tadi tahlilan. Itu warganya sana. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pembasahan di berbagai sudut agar api tak kembali berkobar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Mayat perempuan tanpa busana ditemukan di kawasan hutan Nganjuk. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.